Wali Kota Lubuk Linggau membuka konferensi daerah Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musirawas Utara, Ikatan Notaris Indonesia, Konferda MLM INI, di Hotel Grand Zuri, Kota Lubuk Linggau. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Pengurus Wilayah INI Sumatera Selatan, serta jajaran pengurus daerah lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota Lubuk Linggau, Haji Rahmat Hidayat, menekankan pentingnya peran notaris dalam mendukung pembangunan daerah. Ia menyebutkan bahwa notaris memiliki posisi strategis dalam menjaga kepastian hukum. Kepastian hukum, penguat kepercayaan masyarakat, serta mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah. Oleh karena itu, melalui Koperda ini, saya berharap akan lahir gagasan-gagasan segar, program kerja yang terarah, serta kepemimpinan yang mampu membawa Ikatan Notaris Indonesia semakin profesional, modern, dan bermanfaat bagi masyarakat luas, terkhusus masyarakat Silampari. Kota Lubuk Linggau Pak Haji Rahmat Hidayat. Ya Allah ya Rahman, pada hari ini di Hotel Grand Zuri pada tanggal 30 Agustus tahun 2025 pada hari Sabtu, kami mengadakan acara konferensi daerah Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau, dan Muratara. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami dan acara kami pada hari ini ya Allah, sehingga menjadi nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat pada kami semua. Ya Allah ya Wahid. Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Masyarakat Silampari menggelar aksi demonstrasi di Kota Lubuk Linggau. Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pemuda, mahasiswa, buruh, hingga masyarakat umum tanpa terkecuali juga turut menyampaikan aspirasi tersebut. Seluruh massa berkumpul di lapangan Masjid Baitul A'la sejak pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, sebelum bergerak menuju dua titik utama. Dalam seruan aliansi menuntut agar tindakan represif aparat termasuk massa aksi segera diusut secara transparan dengan membentuk tim investigasi independen. Mereka juga menolak segala bentuk intimidasi terhadap rakyat, bahkan mendesak adanya hukuman berat bagi aparat maupun pejabat publik yang terbukti melakukan tindakan represif. Tak hanya itu, tuntutan yang diajukan juga menyasar lembaga legislatif. Aliansi mendesak DPD Kota Lubuk Linggau membatalkan tunjangan DPR, serta mendorong DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Berikut sejumlah poin tuntutan yang disampaikan Aliansi Solidaritas Masyarakat Silampari. Jangan sampai rapat dan sangat rapat kawan-kawan. Sekali lagi kenali teman-teman ini kalian.
Sebelum kita memulai orasi, mari kawan-kawan untuk bersama-sama. Langsung kita bersama-sama, mari kita panjatkan doa dulu untuk keselamatan kita dan keselamatan Bapak Ibu Dewan serta Bapak Ibu Polisi yang bertugas. Semangat! Semangat! Gak apa-apa panas-panas sedikit? Gak apa-apa panas-panas sedikit? Jangan sampai kita yang panas hari ini kita benturkan provokasi. Jangan sampai kita melakukan provokasi. Biar cuaca saja yang panas, tapi hati kita tetap dingin, kawan-kawan. Semangat! Selanjutnya kami persilakan untuk menyampaikan aspirasi kami sebagai rakyat Indonesia sekalian, sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual. Semangat kawan-kawan! Semangat kawan! Terima kasih. Untuk menyampaikan ke DPR RI untuk mengusulkan tim investigasi yang melibatkan aktivis HAM, melibatkan lembaga-lembaga independen LPSK dan penindakan tegas terhadap oknum BRIMOB yang melakukan pelanggaran SOP sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dari masa ojek online tersebut. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air yang satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan karya. Jangan pengkhianat rakyat kawan. Mereka mundur dari gedung DPR. Tapi ketika membuatkan kebijakan rakyat kawan, apakah itu bisa disebut sebagai mewakili rakyat kawan? Itu Indonesia. Itu rakyat Indonesia. Ribuan jamaah menghadiri tablik akbar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Pemerintah Kota Lubuk Linggau menghadirkan penceramah nasional yaitu Ustadz Subki Al-Bukhari untuk menyampaikan tausiahnya. Acara turut dihadiri jajaran Forkompinda, Wakil Wali Kota Lubuk Linggau Haji Rustam Effendi, Sekretaris Daerah Haji Trisko Devriansa, staf ahli, asisten, kepala OPD, tokoh agama, hingga masyarakat luas. Kegiatan ini merupakan tablik akbar ketiga yang diselenggarakan pemerintah Kota Lubuk Linggau dalam sebulan terakhir, setelah sebelumnya telah dilaksanakan pada peringatan HUT RI ke-80 serta momen pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau. Haji Rahmat Hidayat, Wali Kota Lubuk Linggau, menegaskan bahwa peringatan Maulid Nabi memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar mengenang kelahiran Rasulullah SAW. Ia juga mengangkatkan pentingnya menjaga keamanan, ketentraman, dan keharmonisan di tengah masyarakat demi terwujudnya visi dan misi Linggau Juara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Pemirsa Silampari TV di mana saja berada, bahwasanya manusia memiliki 3 kecerdasan. Kecerdasan IQ, kecerdasan emosional, dan kecerdasan jiwa atau kecerdasan spiritual. Menjadi ilmu, kecerdasan ilmu pengetahuan ini digali dari mulai kita menelan belajar dari mulai SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Banyak orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam ilmu, dia senantiasa prestasinya meningkat, bahkan kehidupannya pun mendapatkan kebahagiaan, namun belum tentu dia akan mendapatkan ketenangan dalam jiwa. Begitu juga banyak orang yang cerdas daripada segi emosionalnya. Dia cukup tinggi emosinya. Ketika menghadapi masalah, langsung dia bereaksi. Ketika ada sesuatu yang dia inginkan tidak tercapai, kekecewaannya sangat besar. Atau juga ketika dia mendapatkan suatu kesakitan dari orang lain, kemudian kecerdasan emosionalnya itu tinggi sehingga apa yang terjadi dia dendam dengan orang lain. Ada yang ketiga, ada kecerdasan jiwa. Inilah kecerdasan jiwa ini yang akan menyempurnakan terhadap kecerdasan EQ, kecerdasan emosional. Kecerdasan pengetahuan tidak akan bahagia kalau jiwanya tidak cerdas. Emosional pun dia akan membahayakan orang lain dan akan membahayakan dirinya. Tapi kalau jiwanya juga cerdas, insya Allah tidak akan membahayakan. Bahkan akan menguntungkan dirinya dan menguntungkan orang lain. Oleh karena itu pemirsa, bahwa dalam diri kita, dalam individu manusia ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor pikiran, akal. Akal manusia menurut beberapa ilmuwan, ketika manusia lahir ke dunia, saraf otak manusia itu mencapai 100 miliar banyaknya. Sehingga dengan akal inilah manusia akan berkembang dan berkembang. Makanya pantas kata Allah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami menciptakan manusia ini ada dalam bentuk yang sebaik-baiknya ciptaan. Apa yang menjadikan kesempurnaan manusia dengan makhluk yang lain? Manusia punya akal pikiran. Hewan, binatang itu tidak punya akal pikiran. Sehingga yang ada pada hewan itu hanya kepuasan nafsunya saja untuk mencukupi kepuasan dirinya. Belum pernah ada kambing pergi ke SD untuk menuntut ilmu. Enggak. Belum pernah ada binatang yang pakai pakaian untuk menutupi aurat. Kenapa? Karena dia tidak punya akal. Kalau punya akal, dia pasti malu terjadi. Inilah yang menjadikan kesempurnaan seseorang dengan akal tersebut. Oleh karena itu, akal ini pun tidak cukup kalau tanpa adanya jiwa itu dengan agama, dengan keimanan. Makanya kecerdasan jiwa ini yang diberikan dengan motivasi akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Doktrin untuk akal
yaitu dengan ilmu pengetahuan. Motivasi untuk emosional adalah dengan adanya, pertama adalah dengan muhasabah. Orang yang sering muhasabah, introspeksi diri ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi sesuatu yang menjadi penderitaan, dia tak akan menyalahkan orang lain, akan kembali kepada dirinya, introspeksi diri. Makanya dia emosinya akan cerdas. Dengan apa? Dengan adanya jiwa, dengan adanya agama tersebut. Nah, jiwa ini perlu diisi dengan motivasi akidah. Apa itu akidah? Hubungan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kenal bahwa segala nikmat yang diberikan ini adalah dari Allah, maka dia wajib untuk mensyukurinya, wajib untuk mentaati, mengikuti dan mematuhi peraturan-peraturannya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya. Kedua, dengan adanya ibadah. Bagaimana caranya? Pendekatan dirinya kepada Allah, dia senantiasa ibadah, maka dipelajarinya bagaimana cara beribadah yang baik. Yang ketiga, dengan akhlak. Akhlak ini pun harus dibina. Negeri kita saat ini sedang mengalami berbagai macam fenomena, berbagai macam permasalahan. Yang paling banyak adalah masalah-masalah tersebut karena moral, karena akhlaknya yang cukup mengkhawatirkan pada kita. Yang sudah banyak akhlak ini yang sudah rusak sehingga menjadikan kemerosotan di dalam negeri kita tercinta ini. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah, kecerdasan bukan hanya kita, anak kita, diri kita cerdas dengan ilmu pengetahuan saja, tapi mari jiwa kita isi dengan ilmu agama. Bina anak-anak kita, kenalkan dengan Allah, kenalkan dengan ajaran-ajaran Allah. Ini kadang-kadang terbalik. Orang tua lebih bangga melihat anaknya banyak hafalan lagu. Orang tuanya bangga melihat anaknya senang dengan berjoget, dansa. Tetapi dia tidak bangga kalau anaknya sudah bisa sholat. Dia tidak bangga anaknya sudah bisa ngaji. Padahal harus ketika anak kita hafal dengan surat-surat pendek, hafal dengan doa-doa. Ini harus bangga, kenal dengan Allah. Nah, inilah bacaan-bacaan Quran untuk senantiasa diajarkan kepada anak-anak kita, sehingga akidah anak-anak kita pun akan terwujud dengan yang baik. Pemirsa Silampari TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan ketakwaan kepada kita, sehingga kita selalu ada dalam hidayahnya, mampu untuk membina, menggenerasikan anak-anak yang saleh dan salihah. Sehingga anak kita disekolahkan kemanapun juga silakan, tapi bekali dulu dirinya, jiwanya dengan keimanan dan ketakwaan. Ingat, dalam lagu Indonesia Raya pun apa? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Bukan bangunlah badannya, bukan bangun pengetahuannya, tapi jiwanya dulu. Jika jiwa sudah baik, jika sudah sempurna, maka pengetahuan, emosinya pun akan stabil dalam menghadapi ujian dan tantangan dalam hidup di dunia ini. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi hidayah wa taufiq wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.